Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pendekatan, metode, mode, dan teknik pembelajaran. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok, nama saya Andi Gemilang Cahaya Pratiwi, dan juga saya sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dan jenis-jenisnya. Berikut videonya. Pendekatan pembelajaran. Menurut Roy Killen dalam Sanjaya 2011 mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yakni pendekatan yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa. Masih menurut Roy Killen, pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, deduktif atau expository, sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry atau penemuan serta strategi pembelajaran induktif. Ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Sebenarnya, pendekatan ini tercakup juga ketika seorang guru merencanakan pendekatan lainnya, karena suatu pendekatan itu dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan konsep. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Lingkungan digunakan sebagai sumber belajar untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan proses. Pada pendekatan proses, tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses, seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Yang kelima, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Pendekatan pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan STM mempunyai beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan cara biasa. Perbedaan tersebut ada pada aspek, kaitan, dan aplikasi bahan pelajaran, kreativitas, sikap, proses, dan konsep pengetahuan. Yang keenam, pendekatan penemuan. Penggunaan pendekatan penemuan berarti dalam kegiatan belajar mengajar, siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri fakta dan konsep tentang fenomena ilmiah. Nah, yang ketujuh, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah berangkat dari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Dalam pendekatan ini, siswa dapat menerima saran tentang prosedur yang digunakan, cara mengumpulkan data, menyusun data, dan menyusun serangkaian pertanyaan yang mengarah ke pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ikramsyah dengan nomor induk mahasiswa 1927041011. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan dalam pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher center approach. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3 sampai dengan 5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving. Mengajar memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan atau masalah, misalkan memecahkan soal-soal matematika. Sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang keempat yaitu strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian kepada siswa. Yang kelima yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Strategi organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subjek yang lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga atas nama Muhammad Fadil Abdillah dengan NIM 19270410007 akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran. Kata metode berasal dari bahasa Latin yakni metodos, yang berarti jalan yang harus dilalui.
Secara etimologi, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, ada beberapa jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pengajaran secara lisan. Metode ini banyak dipilih guru karena mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan siswa. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa dengan mengajukan pertanyaan yang terarah. Siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikir. Kemampuan berpikir siswa dan ketuntunan dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya dapat terdeteksi ketika menjawab pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga, metode demonstrasi. Demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat, laboratorium, dan lain-lain. Yang keempat yaitu metode penugasan. Metode ini berarti guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, membina disiplin dan tanggung jawab siswa, dan membina kebiasaan mencari dan mengelola informasi sendiri. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Dengan melakukan eksperimen, siswa menjadi akan lebih yakin atas suatu hal daripada hanya menerima dari guru dan buku, dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. Selanjutnya yang keenam, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan memunculkan masalah. Dalam diskusi terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Saya pemateri keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Megawati NIM 192704006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran, agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Model-model mengajar pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengelola informasi dalam otak sebagai aktivitas melalui siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Yang kedua, Personal Model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Aplikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Ketiga, Social Interaction Model atau model interaksi sosial. Rumpun model mengajar ini berfokus pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. 4. Behavioral Model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya pemateri terakhir atas nama Nur Andini Febrianti Syafutri, NIM 19270410009. Mengenai teknik pembelajaran, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Yang pertama adalah teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya antara lain teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik pemberian tugas, teknik latihan dan teknik kerja kelompok, serta teknik demonstrasi dan teknik karya. Yang kedua adalah teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengajarkan atau menyajikan bahan-bahan pembelajaran bidang studi tertentu. Sebagai contoh, teknik pembelajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, dan teknik pembelajaran kosakata. Itulah video dari saya. Nah, sekian dari materi yang kami sampaikan mengenai pendekatan strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.